Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun pada sahabat ini kita tidak dapat berkumpul secara fisik di rumah Tuhan, tapi kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul, Roh Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan pada sahabat ini tentu kita merasakan keprihatinan oleh karena situasi yang terjadi di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, bahkan di Jakarta di mana kita berada pada saat ini. Semua mengalami perasaan yang sama, cemas, khawatir, takut oleh karena ancaman wabah corona yang sekarang telah ditetapkan menjadi satu penyakit yang dinamakan sebagai COVID-19. Telah membuat banyak orang gentar, telah banyak membuat orang takut dan khawatir akan kemungkinan bahwa mereka akan tertular, kemudian mereka berangsur-angsur menjadi semakin parah, dan bahkan ancaman kematian juga menjadi bagian ketakutan dari sebagian orang. Saudara kasih, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, kita percaya bahwa Allah ada, Allah tahu, dan Allah mengendalikan. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 8 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini merupakan ayat yang penting, ayat yang memberikan pada kita pengharapan bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dunia ini dan Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini yang Allah tidak ketahui. Tidak ada sesuatu terjadi di atas muka bumi ini yang terjadi pada umat manusia dan Allah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena itu mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa diyakinkan mengenai hal ini? Bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Allah bekerja dalam segala hal? Bagaimana kita bisa diyakinkan bahwa Allah mengetahui dan mengendalikan segala hal? Dan Allah mengetahui itu untuk menjadi kebaikan bagi kita. Yang kedua adalah, apa yang Alkitab sampaikan mengenai hal ini? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Bila mana saudara telah membuka Alkitab Anda, maka kita akan menemukan satu kisah yang menarik di sana. Kisah mengenai seorang raja yang bernama Yosafat. Seorang raja yang memiliki kekuasaan, memiliki pasukan tentara yang besar, memiliki persiapan peperangan untuk menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain. Dan pada saat cerita ini dimulai, kerajaan yang dia pimpin dalam keadaan yang tenang. Tidak ada terjadi ancaman apapun. Rakyat melakukan aktivitas mereka dengan baik. Raja bersama dengan menteri dan pasukan melakukan aktivitas dengan biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang mereka khawatirkan. Sampai di ayat yang kedua, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ayat 2 mengatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Sudah bayangkan, sementara Yosafat ini mungkin sedang duduk di singgasananya, ataupun sedang berdiri di hadapan kerajaannya yang besar dan megah itu, tiba-tiba datang seorang memberitahu kabar bahwa ada 3 bangsa besar sedang bersiap untuk menyerang kerajaan tuanku. Saudara, sebelum kita lanjutkan kisah ini, mari kita cari tahu dulu siapa itu Yosafat. Di dalam pasal 20 ayat yang 31 dan 32 memberikan kepada kita sekilas gambaran siapa ini Yosafat. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ayat 32. Ia hidup mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayahnya adalah Asa. Saudara, ini gambaran sekilas tentang siapa itu Yosafat. Bahwa dia adalah seorang raja Yehuda. Dia adalah anak dari seorang raja yang memiliki catatan bahwa dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan jejak ini diikuti oleh Yosafat yang memimpin kerajaan Yehuda pada saat dia berumur 35 tahun. Nah, sekarang kita mau lihat sedikit ke belakang. Bagaimana keadaan kerajaan Yehuda ketika Yosafat ini menjadi raja atas mereka. Di dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 1, 2, dan 3, ini kita juga mendapatkan gambaran bagaimana keadaan dari kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Yosafat. Pasal 17 ayat 1 dari kitab 2 Tawarik mengatakan, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia, yakni Asa. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya, ayat 2, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Sudah perhatikan dalam ayat ini kita diberikan satu gambaran yang menarik bahwa sebagai seorang raja, Yosafat ini bukan hanya bisa memimpin para menteri atau orang-orang bekerja padanya atau bahkan bangsanya, tetapi dia juga seorang raja yang bijaksana. Seorang raja yang pandai untuk mengatur strategi. Ayat 2 mengatakan bahwa dia menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim. Memang kerajaan Yehuda ini di bawah kepemimpinan Yosafat betul-betul berada dalam situasi yang baik. Bukan hanya sejahtera, tetapi mereka juga memiliki keyakinan bahwa tentara-tentara ditempatkan oleh Raja Yosafat ini memberikan perlindungan ketika ada ancaman yang akan datang untuk menyerang kerajaan Yehuda. Jadi ini sekilas gambaran mengenai Yosafat dan bagaimana keadaan Yehuda. Tetapi kita kembali kepada cerita yang awal, bahwa pada saat Yosafat sedang dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, tapi kemudian datang kabar yang menyampaikan bahwa ada 3 bangsa besar sedang mengintai mereka dan akan menyerang kerajaan Yehuda. Lalu apa reaksi Yosafat? Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Sudah lihat bahwa ketakutan ini adalah hal yang sangat manusiawi. Siapapun bisa takut. Rasa takut ini tidak memandang apakah dia orang biasa atau dia orang besar. Apakah dia rakyat atau dia raja. Apakah dia orang miskin atau dia orang kaya. Apakah dia pria atau dia wanita. Apakah dia tua atau apakah dia muda. Karena rasa takut ini adalah sifat alami manusia. Dan ketika seorang memiliki rasa takut, ini membuktikan bahwa dia adalah manusia yang normal. Begitu pun dengan Yosafat. Memang secara kerajaan dia sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia sudah menempatkan tentara-tentara di benteng, di kota-kota pertahanannya. Jadi kalau ada kerajaan menyerang, maka mereka menghadapi dulu satu pertahanan, kemudian berhasil mengalahkan itu, baru masuk yang kedua, dan seterusnya. Dan Yosafat telah melakukan persiapan sedemikian rupa untuk menghalau, menjaga kerajaan Yehuda dari ancaman kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi pada peristiwa ini, gantinya Yosafat bangun, bergegas untuk berikan perintah kepada panglima tentaranya. Tetapi apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga dilanjutkan. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Saudara, ini membedakan antara Yosafat mungkin dengan raja-raja sebelumnya.
atau bahkan sudahnya. Ketika ancaman datang, langkah pertama yang dia kerjakan adalah bukan dia mempersiapkan dulu pasukannya, bukan dia memanggil dulu panglima tentaranya yang hebat, bukan dia menyuruh panglimanya itu untuk persiapan pasukan perang, tentara berkuda dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh Yosafat sebagai seorang yang takut kepada Tuhan adalah dia mencari Tuhan. Bukan hanya dirinya, tetapi dia juga menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa. Ayat 4, firman Tuhan melanjutkan, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Menarik. Yosafat ini raja yang besar, raja yang pintar, raja yang bijaksana, raja yang juga memiliki strategi perang yang baik. Tetapi pada saat itu, dia lupakan semua kehebatannya. Dia gantikan kemampuan dirinya untuk mencari Tuhan. Ayat 5 dilanjutkan, lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Sudah lihat langkah-langkah Yehuda? Langkah-langkah Yosafat sebagai pemimpin dari kerajaan Yehuda. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dari ketakutannya membawa dia untuk mencari Tuhan. Kemudian dia menyerukan kepada bangsanya untuk datang bersama dengan dia mencari Tuhan. Kemudian setelah mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka datang ke rumah Tuhan untuk menyampaikan kekhawatiran, ketakutan, perasaan mereka yang tidak menentu pada saat itu. Kalau Anda baca di ayat selanjutnya, ayat 6 sampai ayat 8, Anda menemukan doa Yosafat. Yosafat mengajak kembali kepada bangsa Yehuda untuk melihat kepada janji Tuhan. Bagaimana Tuhan telah berjanji untuk melindungi mereka. Tuhan telah berjanji untuk bersama dengan mereka. Tuhan telah berjanji untuk memberkati mereka. Dan sekarang, setelah mereka menikmati semua janji Tuhan, mereka menghadapi satu ancaman. Ancaman yang membawa mereka kepada pilihan hidup atau mati. Jadi nggak ada pilihan yang lain antara hidup atau mati. Dan pilihan ini menyebabkan mereka menjadi takut. Tetapi ketakutan yang mereka miliki telah membawa mereka untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa dan puasa mereka. Dalam ayat 6, saudara boleh baca, inilah doa yang disampaikan oleh Yosafat. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan dan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Saudara, ini bukan sesuatu yang hanya merupakan kata-kata seorang Yosafat, tetapi oleh karena dia betul-betul telah merasakan siapa itu Allah. Dia telah betul-betul mengalami pengalaman yang dekat dengan Allah sebagai seorang raja atas bangsa Yehuda. Kemudian ayat 7 mengatakan, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Ayat 8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Sudah perhatikan 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumahmu ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, dalam doa yang Yosafat sampaikan, dia bukan hanya menagih Tuhan atas janji penyertaannya, atas janji perlindungannya, tetapi Yosafat juga datang kepada Tuhan dalam doanya untuk menyampaikan kepada Tuhan bahwa dalam situasi yang paling sulit, kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami datang kepada Tuhan untuk mendapatkan perlindungan.
baik melalui pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan terjadi, Yosafat mengatakan, kami akan berdiri di muka rumah Tuhan, di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kami yakin, kata Yosafat, bahwa namamu tinggal dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara ingat bahwa ketika kita berdoa, tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang hanya berlalu dan begitu saja tanpa Tuhan mendengar dan memperhatikan doa kita. Kenapa? Sebab Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, termasuk di dalam doa-doa kita. Itu sebabnya dalam kisah yang sama kita menemukan bahwa Allah juga merespon doa Yosafat. Melalui nabinya, Allah menyampaikan bahwa dia telah mendengar doa Yosafat, bahwa dia telah memperhatikan Yosafat dalam doa dan pergumulan bersama dengan bangsa Yehuda. Dan inilah jawaban Tuhan kepada Yosafat. Ayat yang ke-15 melalui seorang nabi, Allah menyampaikan jawabannya. Ayat 15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saya lebih tertarik dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan bahwa this war is not yours. Coba bayangkan ketika Anda menghadapi sesuatu yang mengancam diri Anda, bahkan nyawa Anda. Tetapi kemudian datang seorang yang mengatakan, jangan khawatir, kamu tenang saja, saya akan menggantikan kamu untuk melawan ancaman datang padamu. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Kalau saya mengalami hal seperti itu, tentu saya akan merasa sangat lega, sangat tenang. Oleh karena saya tahu bahwa saya tidak perlu berusaha payah untuk menghadapi ancaman itu, sebab ada orang lain yang akan berperang untuk saya. Dan inilah jawaban Tuhan kepada Yosafat. This war is not yours. Peperangan ini, ancaman 3 bangsa besar ini, bukanlah peperangan untukmu, tetapi aku akan berperang untukmu. Bukankah ini perkara yang luar biasa yang Tuhan sampaikan bagi Yosafat dan bangsa Yehuda? Dan yang menarik, dalam ayat 17, Allah meneruskan jawabannya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Oh, bagaimana dengan pasukan sudah disiapkan? Lupakan itu. Bagaimana dengan pasukan tentara yang sudah saya tempatkan di benteng, di kota-kota pertahanan? Lupakan semua. Kenapa? Karena kata Tuhan, aku akan berperang bagimu. Sebab itu katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda di Yerusalem. Tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, hal yang menarik adalah bahwa ketika Tuhan memberikan jawaban pada Yosafat, Tuhan mengatakan, this war is not yours. Tidak cukup sampai di situ, tetapi Tuhan juga memberikan perintah pada Yosafat untuk tenang. Datang, saksikan, dan berdiri di atas gunung, kemudian bernyanyi. Saudara, peperangan seperti apa yang Anda bayangkan dengan peristiwa ini? Gantinya mengangkat senjata, gantinya bersiap untuk menghunus pedang, tetapi mereka hanya menyaksikan dari ketinggian sambil bernyanyi. Dan nyanyian itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena peperangan ini adalah milik Tuhan. Singkat cerita, dalam kisah yang kita boleh temukan dalam 2 Tawarik pasal 20 ini adalah Yosafat bersama dengan bangsa Yehuda di atas tempat yang tinggi. Mereka melihat ke bawah bagaimana Allah membuat ketiga bangsa besar ini saling membunuh satu dengan yang lain. Dan kita mencatat tidak ada satupun yang lolos, semua mati. Dan yang menarik adalah mereka meninggalkan banyak barang untuk menjadi rampasan perang. Dan inilah berkat ekstra buat Yosafat. Di dalam ayat yang ke-25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka yang sudah mati itu. Mereka menemukan banyak ternak,
harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang mereka dapat bawa. Saudara lihat, perhatikan. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saudara bayangkan, andaikan Yosafat dalam merasa takut yang dia miliki, kemudian dia panggil panglimanya, kemudian dia bilang pada panglimanya, Panglima, siapkan pasukan, kita akan berperang melawan mereka. Mungkin cerita akan berbeda. Seberapa banyak tentara yang disiapkan oleh kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Yosafat, tentu akan kalah karena mereka menghadapi 3 pasukan besar, 3 bangsa besar. Tetapi yang menarik adalah ketika Yosafat memilih untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan dalam doa dan puasa, bukan hanya kemenangan yang didapat, tetapi Yosafat juga mendapatkan berkat ekstra. Apa itu? Dia mendapatkan barang-barang rampasan perang yang sangat banyak, bahkan memerlukan waktu 3 hari lamanya bolak-balik untuk mengangkut semua barang-barang jarahan itu. Saudara, kalian perhatikan, bukankah peristiwa ini sama dengan peristiwa yang terjadi dalam kitab Lukas pasal 4, maksudnya kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, yang juga sudah bisa temukan dalam kitab Matius dan juga Lukas, yakni mengenai Yesus meredakan angin ribut. Peristiwa yang terjadi di Danau Galilea pada malam yang gelap itu adalah pada saat malam menjelang, Yesus memberikan perintah pada murid-murid untuk menyeberangi danau itu supaya mereka bisa beristirahat, supaya Yesus bisa bermeditasi kembali, membangun hubungan lagi dengan Bapanya setelah seharian mengadakan pelayanan. Tetapi apa yang terjadi tengah-tengah perjalanan mereka di danau yang gelap itu, datanglah badai yang besar. Sementara Yesus dalam kelelahannya dia tertidur di buritan, murid-murid yang notabene adalah mereka mantan nelayan, mereka berusaha dengan kemampuan mereka untuk dapat mengendalikan kapal itu supaya tidak tenggelam menghadapi badai dan angin besar yang sekonyong-konyong datang mengombang-ambingkan kapal itu, yang membuat mereka hampir tenggelam. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kapal itu. Tapi apa yang terjadi? Semakin mereka berusaha, semakin banyak air yang masuk. Semakin mereka berusaha untuk mengendalikan kapal itu tenang, semakin ombak itu mengombang-ambingkan kapal itu dan membuat mereka terpental kiri dan kanan. Bahkan mereka hampir terjatuh ke dalam danau yang sedang ada badai itu. Sampai akhirnya mereka ingat ada Yesus di buritan. Akhirnya mereka, setelah mereka lelah berusaha untuk mengendalikan kapal itu di tengah badai, mereka ingat bahwa ada Yesus yang tadi pagi telah menyembuhkan orang yang sakit, bahwa ada Yesus yang telah membangkitkan orang yang mati, ada Yesus yang telah memberikan pengharapan kepada orang yang tidak berpengharapan. Sekarang mereka ingat ada Yesus. Kemudian mereka bangunkan Yesus dan meminta Yesus untuk meneduhkan badai di danau itu. Setelah Yesus katakan diam dan tenanglah, maka danau itu menjadi tenang, bahkan lebih tenang dibandingkan ketika mereka meninggalkan pantai di petang hari. Saudara, apa kesamaan dari 2 cerita ini adalah di dalam pengalaman Yosafat menghadapi ancaman 3 bangsa besar yang datang kepada kerajaan Yehuda. Begitu pula dengan peristiwa di Danau Galilea itu, mereka sama-sama mendapati bahwa Allah mengendalikan, bahwa Allah ada, Allah mengetahui, dan Allah mengendalikan segala hal, termasuk peristiwa di Yehuda dan juga di Danau Galilea itu. Saudara, Allah yang sama adalah Allah yang juga mengetahui apa yang kita hadapi pada hari ini. Allah yang mengetahui rasa takut Yosafat dan telah menjawab Yosafat, memberikan kemenangan kepada Yosafat dengan mengatakan, "This war is not yours, tetapi akan berperang untukmu," adalah Allah yang sama yang kita sembah pada hari ini. Allah di mana para murid berteriak ketakutan, meminta perlindungan, menyelamatkan mereka dari ancaman kematian, jatuh ke danau yang sedang mengalami badai besar itu, adalah Allah yang sama yang kita sembah pada hari ini. Saudara, kalau Allah mengendalikan kerajaan Yehuda di zaman Yosafat sebagai seorang raja,
Jika Allah mengendalikan danau yang diterpa badai di malam yang gelap itu, adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah pada hari ini. Bukankah Allah itu juga Allah yang sanggup untuk meneduhkan badai ketakutan yang sedang terjadi, bahkan mungkin dalam diri kita pada hari ini? Kita tahu bahwa ancaman wabah corona ini semakin luas. Korban-korban berjatuhan karena terpapar virus corona ini. Bahkan angka kematian setiap hari semakin bertambah. Banyak orang panik. Mereka menyiapkan segala sesuatu dengan kemampuan mereka. Mereka menimbun banyak barang dengan keyakinan bahwa ini bisa menyelamatkan mereka. Tapi mereka nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Saudara ingat, kita memiliki Allah yang disembah oleh Yosafat. Kita juga memiliki Allah yang sama, yang bersama-sama dengan para murid di malam yang gelap itu di Danau Galilea itu. Allah yang mengendalikan peperangan antara Yosafat dengan 3 bangsa besar itu. Allah yang sama yang telah meneduhkan Danau Galilea itu adalah Allah yang sama juga yang mengendalikan peristiwa yang terjadi pada hari ini. Apa aplikasi yang bisa kita ambil dari pengalaman Yosafat dan juga para murid di Danau Galilea itu adalah, yang pertama, kita perlu untuk mengarahkan mata rohani kita untuk tetap tertuju kepada Tuhan, kepada Allah yang adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara, saya ingin katakan sebagai manusia wajar kita takut. Tetapi janganlah ketakutan sebagai manusia itu melebihi daripada jaminan, kepastian, pelindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita boleh khawatir, tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa memandang lagi pada Tuhan adalah kasih. Karena dalam Dia tidak ada ketakutan. Yang kedua, ingat Tuhan yang memberkati kita di masa yang aman. Di waktu yang lalu, kita hidup dengan aman, tanpa ada ketakutan karena wabah ataupun segala hal yang membuat kita gentar seperti pada hari ini. Adalah Tuhan yang sama yang juga akan memberkati kita di masa-masa yang sulit. Sudah lihat Yosafat? Allah yang dia sembah di masa yang tenang, Allah yang sama juga tetap dia sembah ketika dia menghadapi ancaman dari 3 bangsa yang besar. Begitu pula para murid. Allah yang bersama dengan mereka di pagi hari, situasi yang tenang, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan. Allah yang bersama dengan mereka juga di malam yang gelap itu ketika mereka menghadapi badai yang mengancam jiwa mereka. Allah di masa yang aman adalah Allah yang sama ketika kita juga menghadapi masa yang sulit. Untuk itu Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, dengan situasi ini, inilah kesempatan yang baik buat kita untuk datang mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Mungkin di waktu yang lalu, ketika suasana aman, tenang, damai, kita mencari Tuhan tetapi tidak terlalu sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi dengan Tuhan mengizinkan peristiwa ini dan kita tahu bahwa Allah mengendalikan situasi ini, bahwa Allah hadir dalamnya, maka inilah waktu yang paling baik bagi kita untuk datang mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dalam doa, dan mungkin bahkan kita berpuasa karena kita ingin menghilangkan sebagian dari apa yang dapat memuaskan kita untuk kita berikan ruang itu supaya Tuhan mengisinya. Dan yang terakhir, biarkan Tuhan yang mengendalikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak dapat memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Kapan ancaman wabah virus corona ini akan selesai. Kita nggak tahu kapan ujungnya. Tapi yang kita tahu adalah Allah ada dan Allah mengendalikan. Yang kita perlu lakukan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya adalah datang kepada Tuhan. Cari Dia dalam doa dan hubungan kita dengan Tuhan. Ajak
keluarga kita untuk datang berkumpul dalam mezbah keluarga. Cari Tuhan di waktu pagi. Cari Tuhan sepanjang hari. Cari Tuhan pada waktu petang. Biarkan Allah bekerja. Biarkan Allah bertindak. Dan kita akan menikmati berkat Tuhan yang limpah. Baik di masa yang senang, baik di masa yang susah. Allah yang sama adalah Allah yang menyediakan berkat bagi kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati saudara, memberkati kita semua, dan Tuhan akan selalu bersama dengan kita, bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami datang berterima kasih ya Tuhan, oleh karena kami boleh mendapatkan satu kepastian di tengah-tengah kekhawatiran kami, bahwa Allah ada, bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mengarahkan mata rohani kami hanya kepada Tuhan. Janganlah membiarkan kami berada dalam kekhawatiran kami, ketakutan kami yang menutup mata rohani kami, dan kami tidak dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan mengendalikan. Bapa di surga, biarlah pengalaman Yosafat, pengalaman para murid di Danau Galilea yang gelap pada malam itu, memberikan kami kepastian bahwa Allah ada, bahwa Allah mengendalikan. Ajari kami Tuhan dalam kekhawatiran kami, dalam ketakutan kami, untuk datang mencari Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa agar kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan akan menyertai umat-umat Tuhan mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan bersama dengan kami mulai sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.